أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلمه في الدارين آمين ورحمة مستعدين الإمامين ولدينا ولدكم. وأن قال Akhbarana, surahnya masih Al-Baqarah ayat 188 ya. Akhbarana Abdul Wahhab bin Muhammad Al-Khatib. Akhbarana Abdul Aziz bin Ahmad Al-Khalal. Akhbarana Abul Abbas Al-Asam. Akhbarana Ar-Rabi. Akhbarana Syafi'i. Akhbarana Malik bin Anas an Hisham bin Urwa an Nabihi an Zainab binti Abi Salamah an Ummi Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok enggak zaujati? Kenapa kok zauji? Karena zauj itu pasangan. Artinya bukan langsung maknanya suami atau istri, tidak. Zauj itu artinya pasangan. Tergantung idhofahnya. Kalau idhofahnya kepada mudzakkar berarti maknanya istri. Kalau idhofahnya kepada muannas berarti maknanya suami. Gitu ya. Kalau di sini kan apa? Zaujin Nabi. Nah, an-nabi kan mudzakkar. Zauji berarti harus muannas. Begitu juga sebaliknya. Ya, kalau yang mudhof ilaihnya muannas berarti zauj maknanya adalah apa? Suami. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama ana basyarun, sungguhnya saya hanya manusia. Ya, innama itu kan ada tuh hasrin. Maknanya itu cuma atau hanya. Untuk membatasi seseorang kepada satu sifat. Ya. Jadi kalau dalam ilmu tafsir, innama itu ada tuh hasrin. Bisa qasrul mausuf ala sifat, bisa qasrul sifat alal mausuf. Bisa membatasi sifat untuk satu mausuf. Bisa membatasi mausuf hanya pada satu sifat. Jadi innama ana basyarun. Nah, ana di sini berarti mausuf. Ya, statusnya apa? Ana jadi mausuf. Basyarun adalah sifat. Jadi Rasul diberi batas. Rasul adalah manusia. Bukan malaikat, bukan Tuhan gitu loh maksudnya ya. Wa innakum tahtasimuna ilayya. Dan sesungguhnya kalian itu bersengketa mengadukan perkara ilayya kepadaku. Wala'alla ba'dakum, dan barangkali sebagian kalian an yakuna alhana itu lebih fasih bihujjatihi dengan hujahnya. Memba'din dari yang lainnya. Fa'adhiyalahu, maka aku mengvonis lahu untuk orang tersebut, sebagian kalian, ala nahwi ma asma'u, sesuai apa yang aku dengarkan. Ya, Nabi itu tidak memakai hukum kasafnya gitu ya. Tapi Nabi memakai hukum standar manusia. Nabi memutuskan berdasarkan apa yang Nabi dengar saja. Tidak memakai ilmu gaib gitu ya. Faman qadaitu lahu bisyai'in min haqqi akhihi. Barang siapa saya vonis untuk orang tadi dengan satu perkara daripada hak saudaranya, fala ya'khudannahu, maka jangan sekali-kali dia mengambilnya. Fa inna ma'aqta'u lahu qit'atan minan nar, maka sesungguhnya aku itu mencuil untuknya sepotong dari neraka. Maksudnya kalau itu memang bukan uangnya, bukan hartanya, lalu Nabi memenangkan dia karena Nabi melihat bukti-buktinya lebih kuat misalnya. Jadi ada A sama B saling mengadu. Ya, saling mengadu, berebutan satu tanah misalkan. Yang punya tanah itu yang A. Tapi yang menang malah yang B. Maka yang B ini jangan dolim. Meskipun dimenangkan oleh Nabi, jangan mentang-mentang dimenangkan oleh Nabi lalu dia rebut itu tanahnya orang lain. Maka itu ibaratnya merebut neraka.
Ya, karena Nabi kok bisa memenangkan yang B? Nah, Nabi menghukumi, memvonisnya berdasarkan ilmu manusia, tidak pakai ilmu goib. Misalnya dengan cara saya tahu kamu yang berbohong gitu. Saya diberitahu ilmunya oleh Allah. Enggak begitu. Nabi hanya menggunakan ilmu yang terang-terangan saja, yang dohir saja. Qauluhu ta'ala litakulu fariqan, agar kalian itu memakan, mengkonsumsi. Kenapa kok memakan? Padahal kan nggak melulu perebutan harta itu untuk dimakan. Ya, orang rebutan tanah, rebutan rumah, sengketa, itu kan nggak harus dimakan kan? Ditempati bisa. Tapi hajat paling menyentuhnya orang, manusia, itu hajat makan. Orang punya rumah besar tapi nggak makan kan mati. Ya, buat apa punya tanah luas terus nggak bisa makan? Ujung-ujungnya mati juga. Ya, maka hajat yang paling menyentuh, hajat yang paling penting dari seorang manusia itu makan. Ya. Maka di sini dipilihlah kalimatnya ya oleh Allah Ta'ala, litakulu. Jangan kalian sengketa harta demi memakan harta orang lain. Gitu. Padahal kan belum tentu dimakan hartanya ya. Bisa saja hanya ditempati, ya kan? Bisa saja tanahnya dipakai untuk pertanian misalnya. Itu kan nggak dimakan. Tapi poin daripada harta itu intinya adalah dimakan. Maka di sini yang dipakai litakulu. Jangan kalian merebut harta orang lain secara batil demi supaya kalian makan. Min amwalinasi, daripada harta manusia, bil ismi, dengan dosa. Ai bidulmi, yakni dengan secara dolim. Waqala Ibnu Abbas, apa itu maksudnya bil ismi? Tafsirnya adalah bil yaminil kadhibah, yaitu sumpah palsu. Ismi itu tafsirnya apa? Versi tafsirnya Ibnu Abbas nih ya. Sumpah palsu. Yakta'u biha, yang memutus biha dengan sumpahnya, mala akhihi, harta saudaranya. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian itu mengetahui, annakum, bahwa kalian itu mubtilun. Kalian adalah yang berbuat batil. Qauluhu ta'ala yas'alunaka anil ahilah, selesai ya. Kemarin pembahasan tentang puasa. Barusan pembahasan tentang apa? Merebut harta harta orang lain. Sekarang pindah lagi pembahasan di surat Al-Baqarah ini tentang apa? Tentang hilal, bulan sabit. Yas'alunaka anil ahilah. Mereka bertanya, ya ini kalau ada yas'alunaka itu berarti apa? Ya, berarti asbab nuzulnya adalah pertanyaan. Ya. Pertanyaan. Nazalat fi Mu'ad bin Jabal. Ayat ini turun pada sahabat Mu'ad bin Jabal. Berarti yang bertanya siapa di sini? Yang bertanya adalah Mu'ad bin Jabal. Wasa'laba bin Ghanmin al-Ansariyin, yang dua-duanya orang Ansar. Qala, keduanya berkata, ya Rasulullah, ma balul hilal yabdu daqiqon sumayazidu. Kenapa sih bulan sabit itu pertama nampaknya itu kecil, dakik itu tipis. Ya kan bulan sabit awal-awal kan tipis. Sumayazidu, lalu bertambah hatta yamtali anuran, sehingga penuh cahayanya, sehingga apa? Menjadi bulat. Ya. Makanya sampai kalau di Jawa ya terang bulan, nama kue. Ya, bukan martabak. Kalau martabak kan istilahnya orang Jakarta. Ya, kalau di Malang kue yang bulat itu terang bulan. Soalnya bulat, warnanya kuning. Ya. Kayak bulan yang sedang purnama gitu loh. Kama bada'a, kenapa sih kok kecil lalu membesar sampai bulat? Ya, sampai lingkaran, summa yaudu dakikon, lalu kembali tipis lagi. Kama bada'a, sebagaimana dia bermula. Wala yakunu ala halatin wahidatin. Kenapa kok tidak satu keadaan saja, tidak lingkaran terus gitu ya. Bentuknya utuh terus gitu ya. Fa'anzalallahu ta'ala yas'alunaka 'anil ahilla, maka turun ayat keterangan penjelasan dari pertanyaan tersebut, jawaban dari pertanyaan tadi. Wahia apa ahillah, jam'u hilalin, itu jamak lafadz hilal. Mislu ridain, seperti kalimat rida, jamaknya ardiyatin. Summiya hilalan, kenapa disebut hilal? Ya, asal usulnya apa? Halla itu aslinya apa? Mengeraskan suara, teriak itu halla.
Li'anna nasa karena manusia yarfa'una aswatahum, yaitu manusia mengeraskan suara mereka, bidzikri berzikir, inda ru'yatihi ketika melihat bulan sabit. Min qaulihim terambil dari kata-kata orang Arab, istahalla sobiyu, yakni menangis keras, teriak, asobiyu seorang bayi. Ai idza saraha, yakni ketika dia teriak, hina yuladu ketika dilahirkan. Wa ahalal qaum bil haji, ada lagi terambil dari kata ahalal qaum bil haji. Apa maknanya? Idza rafa'u aswatahum bitalbiyah. Jika mereka mengeraskan suaranya untuk mengucapkan talbiyah, itu namanya ahalla. Kul katakan wahai Nabi, hiya adapun bulan sabit, mawaqitu linnas adalah waktu-waktu bagi orang-orang. Wal haji dan untuk waktu haji, yaitu jam'u miqatin. Mawaqit itu jamak lafadz miqat. Ai fa'alna dalika, kami lakukan demikian, liya'lamanna supaya orang-orang mengetahui auqatal haji, waktu-waktunya haji. Wal umrati dan umrah, wasomi dan puasa, wal iftari dan berbuka, wa ajalal duyun dan waktu tempo hutang, wa adadan nisa'i dan iddahnya wanita, wa ghiraha dan lain-lain. Falidhalika oleh karena itu, khalafa membuat berbeda bainahu antara bulan, wa baina syamsi dan matahari. Allati yang mana hiya matahari, daimatun selalu ala halatin wahidatin, pada satu keadaan. Matahari kan bulat terus, tidak kecil, ya. Beda dengan bulan. Walaisal biru bi antatul buyuta min zuhuriha. Dan bukanlah kebaikan itu kamu mendatangi Ka'bah min zuhuriha dari luarnya, dari zahirnya. Qala ahlu tafsir, berkata ahli tafsir. Karena nasu ada orang-orang fil jahiliyati pada masa jahiliyah. Wa fi awalil islami dan pada awal Islam. Idza ahrama rajulu, jika berihram seseorang minhum dari mereka, bil haji ihram berhaji, awil umrati atau ihram untuk umrah, lam yadkhul haiton, mereka tidak masuk kepada kebun kurma yang ada temboknya, wala baitan ataupun rumah, wala daron atau rumah, min babihi, mereka tidak masuk rumah dari pintunya. Fa in kana min ahlil madar, kalau rumahnya itu terbuat daripada madar, madar itu dari tanah liat yang kering. Jadi rumah orang Arab kuno itu kan tercampur tanah liat sama pelepah korma. Jadi diaduk, dikasih air, nanti dibentuk-bentuk, nanti mengering. Nah, itu jadi tembok nanti. Nah, itu namanya madar. Nakoba, maka kalau rumahnya terbuat dari madar, nakoba nakban, dia akan melubangi satu lubang fi dhahri baitihi, di depan rumahnya, bagian depan rumahnya. Lihat hula minhu, supaya dia masuk dari lubang tersebut. Wa yakhruja dan keluar. Au yatakhidha sulaman, atau dia membuat sebuah tangga, sulam ya. Fayas ada minhu, maka dia naik dari tangga tadi. Wa in kana min ahlil wabar, jika rumahnya terbuat dari wabar. Wabar itu bulu onta, kulit onta, wabar. Wabar itu apa? Kulit onta. Jadi rumahnya itu terbuat dari kulit yang dijahit, disambung-sambung, itu nanti dibuat seperti tenda, seperti terpal. Ya. Kharaja min khalfil khaymah, itu khaymah. Jadi kemah itu bahasa Arab ya, terambil dari bahasa Arab, kemah. Dari bahasa Arab namanya apa? Khaymah. Jadi diambil namanya kemah gitu ya. Wal fustat, ya. Wal fustat sama aja. Walayat hulu, dia tidak akan masuk, walayat rujuk tidak akan keluar, minal babi dari pintunya, hatta yahilla sehingga dia tahallul, min ihramihi dari ihramnya. Wa yarawna dzalika, dan mereka memandang demikian itu birron adalah perbuatan baik. Illa an yakuna minal humus, ya, kecuali kalau rumahnya itu terbuat dari humus, ya, humus.
Humsun wahum Quraisy wa Kinanah. Yaitu kelompok Quraisy dan kelompok ya, Kinanah. Wa Khuza'ah wa Saqif wa Khos'am wa Banu Amir bin Sa'sa'ah wa Banu Mudhar bin Muawiyah summu Humsan. Ya, kenapa sih mereka dijuluki Humus? Litasaddudihim fi dinihim. Karena mereka itu adalah tasaddud. Mereka itu suka mempersulit diri mereka fi dinihim dalam urusan agama mereka. Wal hamasa, hamasa itu artinya apa? Asyiddah, yaitu keras, tegas. Ya, as-solaba itu maknanya keras. Fadakhala maka masuklah Rasulullah SAW data yomin suatu hari. Libatil Ansor menemui sebagian orang Ansor. Fadakhala maka masuk rajulun minal Ansor. Yuqalu lahu Rifa'ah bin Tabut. Namanya Rifa'ah bin Tabut. Ala asarihi mengikuti jejak Nabi. Minal babi dari pintu. Wahuwa muhrimun. Tapi dia ihram, kondisi keadaannya ihram. Ya. Fa'angkaru alaih. Maka orang-orang itu ingkar sama dia. Faqala Rasulullah SAW. Lima dakhalta minal bab wa anta muhrim. Kenapa engkau masuk pintu sedangkan kamu ihram? Qala ra'aitu kadakhalta. Aku melihat engkau masuk wahai Rasul. Fadakhaltu ala asarika, maka saya pun masuk mengikuti jejakmu. Faqala Rasulullah SAW. Ini ahmas. Saya itu orang ahmas. Ya. Nisbat dari kata-kata tadi ya. Khusus untuk suku apa? Quraisy, Kinana dan seterusnya. Faqala rajul in kunta ahmasiyan, kalau engkau adalah seorang yang nisbat ya kepada kata-kata ahmas tadi, fa ini ahmasiyun, saya pun seorang yang nisbat kepada ahmas. Raditu bihadyika, saya ridho dengan petunjukmu, wasamtika dan sifatmu, wadinika dan agamamu. Fa anzalallahu ta'ala hadil ayat, maka Allah Ta'ala turunkan ayat ini. Waqala Zuhri kana nasun, ada orang-orang minal ansor idza ahallu bil umrah, jika mereka itu memulai untuk umrah, lam yahul bainahum wa bainas sama'i syai'un, tidak menghalang-halangi antara mereka dan langit sesuatu apapun. Jadi enggak ada atapnya. Mereka tidak mau tidur di atap. Mereka maunya tidur di alam terbuka. Wa kana rajul yahruju muhilan, dan ada seorang lelaki itu keluarnya ya muhilan bil umrah, mengumumkan untuk umrah. Fatabdulul hajah, maka kemudian muncul kebutuhannya ba'da ma yakhruju min baitihi, setelah dia keluar dari rumah. Fayarji'u, maka dia kembali walayadkhulu min babil hujrah, dan dia tidak masuk dari pintu kamar. Min ajli sakfil baiti, karena sebab atap rumahnya. An yahula akan menghalangi bainahu antara orang tadi wa bainas sama dan langit. Fayaftahul jidar min waraihi, maka dia kemudian membuka tembok dari belakang rumahnya. Tidak mau melewati kamar yang kamarnya ada atapnya. Jadi dia nggak boleh tertutupi oleh atap. Jadi ribet banget tradisi kunonya itu. Sumayakulu fi hujratihi, maka kemudian dia berkata di kamarnya. Fayakmuru, dia kemudian memerintahkan bihajatihi, dengan hajatnya. Hatta balagona, sampai hatta, sehingga sampai pada kita. Anna Rasulullah SAW itu mengumumkan zaman al-Hudaybiyah, pada zaman Hudaybiyah bil umrah. Fadakhala hujratan, maka Nabi masuk kamar. Fadakhala rajulun, maka masuk pula seseorang ala asarihi, mengikuti jejak Nabi, minal ansar, min Bani Salamah, orang-orang dari Bani Salamah. Faqala Nabi SAW, lima fa'alta dzalika, kenapa kamu lakukan demikian? Ahmas, ya. Faqala al-ansari wa ana ahmas, yaqulu wa ana ala dinika. Fa anzalallahu ta'ala, wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min duhuriha. Kemudian tradisi semacam itu dihapus. Jadi nggak usah merepotkan lah, ya. Sampai yang nggak mau kena atap rumah, nggak mau masuk dari pintu, masuknya dari jendela dan sebagainya, itu apa? Itu tradisi kuno di Arab, ya, bahasa Arab, yang kemudian dihapus. Itu tidak termasuk kebaikan, intinya begitu.
Qara Ibnu Katsir wa Ibnu Amir wa Hamzah wal Kisai wa Abu Bakar wal Ghuyub wal Juyub wal Uyun wa Suyukhan bi kasri awalihinna. Ya. Lima kanil ya wa Qur'al bakun bid dhammi. Ya. Wa Qara Ibnu Amir wa Hamzah wal Kisai ya jiyubihinna bi kasril jim. Wa Qara Abu Bakar wa Hamzah al Ghuyub bi kasril ain. Walakin al birra ay al birru manitaqa. Tetapi kebaikan itu orang yang bertakwa. Watul buyut, tetapi datangilah rumahmu min abwabiha, dari pintunya, fi halil ihram, dalam keadaan ihram. Wa taqullaha, takwalah kepada Allah, la'alakum tuflihun, agar kalian beruntung. Wa qatilu, dan berperanglah fi sabilillah, ai fi taatillah. Fi taatillah alladzina, perang kepada orang-orang yang yuqatilunakum, memerangi kalian. Jadi kalau musuhnya nggak menyerang, ya kita nggak boleh nyerang gitu. Karena fi ibtida'il Islam, ada pada permulaan Islam. Amarallahu ta'ala, Allah perintahkan Rasulullah SAW bil kafi, untuk menahan diri. An kita lil musyrikin, daripada memerangi orang-orang musyrik. Summa lama hajara, lalu ketika Rasulullah hijrah ilal Madinah, amarahu, memerintahkannya bi kita liman, untuk memerangi orang yang qatalahu, memerangi Nabi. Minhum, dari orang-orang musyrik. Bihadil ayati, dengan ayat ini. Waqala Rabi' bin Anas, hadhihi awalu ayatin, ini adalah ayat pertama kali yang nazala turun fil qital, di dalam peperangan. Summa amarahu, lalu Rasulullah memerintahkannya bi qitalil musyrikin, untuk memerangi orang musyrik kafatan, seluruhnya. Qatalu, baik mereka musyrik memerangi kita, aulam yuqatilu, atau tidak memerangi. Biqaulihi, dengan dalil faktulul musyrikin. Fasarat, maka menjadi hadil ayatu, ayat ini, mansukhatan, itu dinasakh, biha, dengan ayat yang faktulul itu. Wakila, maka dikatakan pula nusikha, dinasakh ayat itu, biqaulihi faktulul musyrikin. Qaribun, itu dekat, min sab'ina ayatan, dari sekitar 70 ayat. Wa qaluhu wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Ai la tabda'uhum, jangan memulai kepada mereka bil qital, dengan berperang. Wakila, dikatakan pula hadil ayatu, ayat ini muhkamatun, ayat muhkam. Artinya kalau ayat itu muhkam, tidak dinasakh, ya, tidak dinasakh kalau ayat itu muhkam. Ghairu mansukhatin, tidak dinasakh. Umira, diperintahkan an-Nabi SAW bi qitalil muqatilin, untuk memerangi orang-orang musyrik yang memerangi. Wa mana qolhi, maka makna qolhi wala ta'tadu, jangan melampaui batas, maknanya adalah la taqtulu nisa. Artinya ketika berperang, ya perang melawan orang-orang musyrik, tapi jangan melampaui batas. Melampaui batas itu bentuknya bagaimana? La taqtulu nisa, jangan membunuh wanita, warsibyan, dan anak-anak kecil, wasyaikhul kabir, dan orang-orang yang sepuh, orang-orang tua, waruhban, dan para pemuka agama, para ulama-ulamanya. Ulama orang kafir, ya, maksudnya ya, rohib. Walaman alqa ilaikussalam, dan orang yang menyampaikan ucapan salam kepada kalian. Hadza qaulu Ibnu Abbas, ini pendapat Ibnu Abbas wa Mujahid. Akhbarana Al-Bul Hasan As-Sarhosi, akhbarana Zahir bin Ahmad, akhbarana Abu Bakar bin Sahal Al-Kuhustani Al-Ma'ruf bi Abi Turab, akhbarana Muhammad bin Isa At-Tarsusi, haddatsana Yahya bin Bukair, haddatsana Les bin Sa'ad an Jarir bin Hazim an Syu'bah an Al-Qamah bin Yazid an Sulaiman bin Buraidah wa an abihi qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ba'atha jaisan, apabila Rasul mengutus tentara, qala ughzu bismillah, peranglah dengan membaca bismillah. Ya. Ughzu bismillah wa fi sabilillah, dan peranglah di jalan Allah. Qatilu, perangilah man kafara billah, orang yang kufur dengan Allah. La taghlu, jangan berlebih-lebihan. Wala taqtulu imra'atan, jangan membunuh wanita. Wala walidai, wala syekhon kabiron, dan juga orang tua. Wa qala al-Kalbi Nabi sallallahu alaihi wasallam Abbas, nazalat turun hadil ayatu, ayat ini fi sulhil Hudaybiyah, di dalam perdamaian Hudaybiyah. Wa dzalika, demikian itu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja, keluar, ma ashabihi, bersama para sahabat,
lil umrati untuk umrah. Wa kanu mereka alfan 1000 orang, wa arba'mi'atin lebih 400. Fasaru maka mereka berjalan hatta sehingga nazalu mereka singgah al-Hudaybiyah ke kota Hudaybiyah. Fasaddahumul musyrikun maka memblokade mereka, memblokir mereka orang-orang musyrik anil Baitil Haram untuk menuju Baitil Haram. Fasalahahum maka mengajak damai gencatan senjata kepada mereka. Ala an yarji'a amahu dalika untuk kembali lagi tahun depannya. An yukhallu lahu makata amaqabilin untuk supaya orang musyrik membiarkan mengkosongkan untuk orang Islam Makkah kota Mekah amaqabilin tahun depan. Salah satu ayam selama 3 hari saja. Kenapa? Supaya Nabi bisa haji gitu loh. Fayatufa bil bait maka bisa tawaf di Ka'bah. Fala makana amul qabil maka kemudian ketika sudah datang tahun depan ya tajahaza bersiap Rasulullah SAW wa ashabu dan para sahabat li umratil qadha untuk umrah qadha karena yang tahun kemarin gagal. Sudah ihram tapi nggak dilaksanakan jadi harus diqadha. Wa khafu an la tafiya Quraisyun dan para sahabat itu khawatir orang Quraisy tidak menepati janjinya. Bima qalu dengan apa yang mereka katakan. Wa an yasudduhum anil Baitil Haram dan orang muslim khawatir mereka orang kafir memblokade umat Islam untuk masuk ke Baitul Haram. Wa kariha dan Rasulullah tidak senang. Wa kariha tidak senang siapa ashabu Rasulullah SAW kita lahum untuk memerangi mereka. Fi syahril haram di bulan mulia yaitu bulan Dzulhijjah. Enggak mau. Wa fil haram di tanah Mekah. Tanah haram. Fa anzalallahu ta'ala maka Allah turunkan wa qatilu fi sabilillah. Maka perangilah di jalan Allah Ta'ala. Yakni muhrimin keadaan ihram, enggak apa-apa, disuruh perang waktu itu. Alladzina yuqatilunakum memerangi orang-orang yang memerangi umat Islam kalian. Yakni siapa di sini yang memerangi umat Islam? Quraisyan. Wala ta'tadu tapi ingat perang ya perang tapi jangan melampaui batas. Fatabda'u bil qital melampaui batasnya dengan cara bagaimana? Memulai perang. Artinya ketika musuh tidak menyerang ya jangan nyerang gitu loh. Ketika musuhnya diam saja jangan dibunuh. Ya, fil harami di tanah haram, muhrimin dalam keadaan ihram. Innallaha la yuhibbul mu'tadin karena Allah tidak suka, tidak ridha kepada orang-orang yang melampaui batas. Qauluhu ta'ala waqtuluhum maka bunuhlah mereka orang musyrik. Haitsu saqiftumuhum dimanapun kalian mendapati mereka. Saqifa itu maknanya wajada. Kila ayat ini dikatakan nusikhat. Al-ayatul ula, ayat yang pertama, bihadil ayat dengan ayat yang ini. Wa aslu sakofah, artinya aslinya sakofah itu al-hidku, yaitu kepandaian, kepintaran. Wal basaru dan penglihatan. Bil umur dengan suatu perkara. Maknahu maknanya ayat, waqtuluhum, bunuhlah mereka. Haitsu basurtum, dimanapun kalian melihat. Muqatalatahum memerangi mereka. Watamakantum dan kalian itu mampu mengkotlihim memerangi mereka. Wa akhrijuhum keluarkan mereka. Min haitsu akhrajukum dari tempat mereka yang mengeluarkan kalian. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah itu lebih berat daripada pembunuhan. Maksudnya fitnah di sini bukan fitnah yang versi orang Indonesia ya. Kan di Indonesia itu menyebar kata-kata apa? Fitnah lebih kejam ya daripada pembunuhan. Fitnah di sini maknanya asyirku. Artinya dosa syirik. Syirkuhum, dosa syirik itu lebih berat, lebih kronis daripada dosanya membunuh. Ya, bila ya syirik yang mereka kepada Allah. Azza wa Jalla asyadu itu lebih berat, wa'adhamu lebih agung dosanya min qatlikum daripada membunuhnya kalian iyahum terhadap mereka. Fil haram di tanah haram wal ihram dalam keadaan ihram. Wala tuqatilhum tapi jangan membunuh mereka. Indal masjidil haram di sisi masjidil haram. Hatta yuqatilukum fi sampai mereka yang membunuh kamu, yang memerangi kamu di sana. Ya masa ada musuh menyerang kita diam aja pasrah. Ya enggak, ya disuruh lawan. Walaupun itu kondisinya
sedang di Masjid. Tuhan yang memerangi di sini bukan bukan menyerang dulu, tapi karena dalam kondisi mempertahankan diri, ya, dalam kondisi bertahan. Fa in qatalukum, ya, kalau mereka memerangi kalian di sana di Masjidil Haram, faqtuluhum, ya bunuh mereka, enggak apa-apa wong dalam rangka membela diri. Qara Hamzah wal Kisai wala taqtuluhum, dan jangan membunuh mereka hatta yaqtulukum, gitu loh, sampai mereka yang membunuh kalian. Artinya mereka sudah bawa pedang, sudah mengejar kita, menyerang kita, itu kita lawan, gitu ya. Fa in qatalukum, kalau mereka membunuh kalian, bi ghairi alif, ya. Jadi versi bacaannya Imam Kisai dan Hamzah itu enggak ada alifnya. Fihinna, di sana, di 3 fiil. Minal qatli, terambil dari masdar qatli. Ala makna, sesuai maknanya. Wala taqtulu ba'dahum, jangan membunuh sebagian mereka. Taqulul Arab, berkata orang Arab, qatalna bani fulan wa innama qatalu ba'dahum. Meskipun kita misalnya menyebutkan bani fulan, tapi bukan berarti membunuh semua, tapi maknanya membunuhnya sebagian. Wa qira'al bakun, dan membaca ulama lain selain Imam Kisai dan Hamzah bil alif. Jadi wala tuqatilu, bukan wala taqtulu, ya, tapi pakai alif. Minal qital, wa kan hadza fi ibtida'il Islam, ini di permulaan Islam. Karena la yahilu, maka adanya itu tidak halal. Bidayatuhum, memulai mereka umat Islam bil qitali, untuk memerangi, ya, fil baladil haram, di tanah haram. Sumasara, lalu ayatnya menjadi mansukhan dinasah bi qouli ta'ala wa qatiluhum, perangilah mereka orang kafir. Hatta la takuna fitnatu, sehingga tidak terjadi kemusyrikan. Tadi fitnah maknanya apa? Al fitnatu asyadu minal qatl, itu fitnah maknanya bukan fitnah menuduh orang, tapi fitnah di sini syirik. Hadza qaulu Qatadah wa qala Muqatil bin Hayyan, qul huwa qtuluhum haitsu saqiftumuhum, ay haitsu adraktumuhum, dimanapun kalian mendapati mereka fil hilli wal haram. Wa sarat hadhil ayatu mansukhatan bi qouli ta'ala wa la tuqatilhum minal masjidil haram, summa nasakhat, lalu dinasakh lagi ayat usaf fi Bara'ah di surat At-Taubah. Bahaya nasikhatun, maka itu ayat yang menasakh, mansukhatun, dan dinasakh. Wa qala Mujahid wa jama'ah hadil ayat muhkamatun, kata Mujahid dan jamaah yang lain, ulama lain, ini ayat muhkam, artinya tidak dinasakh. Wala yajusul ibtida' bil qital, berarti beliau berpandangan, ya, gak boleh kita menyerang orang kafir duluan fil haram, di tanah haram. Kadzalika, demikian itulah diperangi, ya, kadzalika jadi musyar ilaihnya, yaitu diperangi, muqatalah tadi. Jazaul kafirin adalah balasan untuk orang-orang kafir. Fa in tahau, kalau mereka itu selesai, berhenti, anil qital, daripada memerangi umat Islam, wal kufri, selesai dari kufurnya, fa innallaha ghafurur rahim, maka Allah mengampuni dan menyayanginya. Ghafurun, mengampuni lima salafa, atas apa yang telah berlalu, rahimun, menyayangi bil ibad, kepada hamba-hambanya. Wa qatiluhum, perangi mereka, yakni al musyrikin, hatta la takuna fitnatun, sehingga tidak terjadi kemusyrikan. Yakni qatiluhum, perangilah mereka, hatta yuslimu, sampai mereka masuk Islam. Fala yuqbalu, maka tidak diterima, minal wathani, dari orang yang menyembah wasan. Wasan itu apa? Nyembah pohon, nyembah batu, nyembah gunung, itu namanya wasani. Menyembah objek-objek selain patung. Ya, menyembah selain Allah, tapi objek yang disembahnya itu bukan patung, gitu loh, bukan berhala, tapi batu, matahari, itu namanya wasani. Ilal Islam, tidak diterima kecuali Islam. Fa in aba, kalau nggak mau masuk Islam, kutila, diperangi, dibunuh. Wa yakuna dinu, dan agama, ta'atu wal ibadah lillah, milik Allah wahdah maha esa. Fala yu'badu syai'un dunahu, maka tidak disembah selain Allah. Wa qatiluhum wa qala Nafi' ja'a rajulun, datang seorang lelaki ila Ibni Umar, kepada Ibnu Umar. Fi fitnah Ibni Zubair, dalam fitnah Ibn Zubair. Waqala ma yamna'uka an tahruja, kenapa? Apa yang mencegahmu untuk keluar? Qala yamna'uni, mencegahku, an Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala qad harama, mengharamkan dama akhi, darah saudaraku. Qala ala tasma, apa kamu enggak dengar madzakarullah, apa yang Allah sebutkan azza wajal. Wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu, jika dua kelompok umat mukmin saling berperang. Qala ya ibna akhi
la nu'ayyar bihadil ayah, sungguh aku dicerca dengan ayat ini, wala uqatila, dan aku tidak berperang, ahabu ilayya, itu lebih aku senangi, min an uayyara, daripada aku dicerca bil ayat dengan ayat allati yang yaqulullah azza wa jalla fiha, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, siapa yang membunuh orang mukmin secara sengaja. Surat An-Nisa. Qala alam yakulillah wa qatilu mata la takuna fitnah. Lu kamu enggak dengar ayat yang ini? Perangilah mereka sampai tidak terjadi kemusyrikan. Qala qad fa'alna, sudah kami sudah melakukannya. Ala ahdi, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Id kanal Islam qalilan, ketika Islam masih sedikit. Wa kana rajul, dan ada seorang laki-laki yuftanu fi dinihi, itu diuji. Yuftanu baru ini diuji ya. Yuftanu yang ini bukan musyrik ya, tapi maknanya diuji. Disiksa maksudnya ya. Ima yaqtulunahu, ada kalanya kalau enggak mau kafir akan membunuhnya mereka. Au ya'dzibuna, atau menyiksanya. Hatta kasrul Islam, sehingga baru Islam menjadi banyak. Falam takun fitnatun, tidak ada lagi fitnah. Ya, tidak ada kemusyrikan kalau fitnah yang ini. Wa kana dinu kulluhu lillah, dan agama semuanya milik Allah. Wa antum, kalian turiduna, menginginkan antuqatilu, untuk memerangi, hatta takuna fitnatun, sehingga terjadi kemusyrikan, wa yakuna dinu li ghairillah, dan agamanya menjadi selain Allah. Wa an Sa'id bin Jubair qala rajulun min Umar, kaifa tara fi qitalil fitnah, bagaimana pandangan kamu tentang memerangi orang-orang musyrik? Qala hal tadri mal fitnah, tahukah kamu itu apa fitnah? Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuqatilu, memerangi al-musyrikin, wa kana dukhul alaihim fitnah, maka masuk menemui mereka itu merupakan fitnah. Walaisa biqitalikum alal mulki, bukanlah memeranginya kalian terhadap raja, kekuasaan. Fa in tahau, maka jika mereka berhenti anil kufur, wa aslamu, mereka masuk Islam, fala utwana fala sabila, maka tidak ada jalan illa ala dzalimin, kecuali orang yang zalim. Qala Ibnu Abbas, ya dulu menunjukkan alih atas ini qaulu ta'ala, ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alayya. Dalil kata-kata udwan dengan makna sabil itu di ayat ini. Wa qala ahlul ma'ani, al-udwan artinya al-dzulum, bukan sabil, tapi udwan, makna kalimat udwan itu dolim. Fa in aslamu, maka kalau orang-orang yang tadinya itu musyrik lalu masuk Islam, fala nahba, enggak boleh kita merampoknya, merampas hartanya. Wala asra, tidak boleh menyandera para orang-orang lemahnya, wanita dan anak-anak. Wala qatla, dan tidak boleh pembunuhan. Illa ala dzalimin, boleh dibunuh orang yang dolim. Yakni yang dolim ini siapa? Alladzina baku ala syirki, yakni yang tetap syirik. Wa ma yuf'alu, dan apapun yang dikerjakan bi ahli syirki, kepada orang-orang ahli syirik, min hadil asya, dari sesuatu ini, la yakunu dzulman, itu tidaklah dolim. Wa sammahu udwanan, lalu Allah kenapa menyebutnya dengan kata-kata udwan? Ala tariqil mujazah, itu metode mujazah wal muqabalah, saling membalas, muqabalah atau menandinginya. Kama qala ta'ala, famani tada alaikum fa'tadu alaih, siapa yang berbuat melampaui batas kepada kalian, fa'tadu, balaslah perbuatan tadi. Maka qouli ta'ala, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha, balasannya keburukan yang serupa. Wasumiyal kafir, dinamai orang kafir doliman. Kenapa orang kafir dijuluki dolim? Li'annahu, karena orang kafir yada'ul ibadah, meletakkan ibadah fi ghairi maudhi'iha, bukan pada tempatnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.